Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Fakih TJS. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan Raden Kian Santang dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an dan masuknya Raden Kian Santang memeluk agama Islam. Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Dalam satu versi disebutkan Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di Pajajaran tahun 1315 Masehi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidak heran jika pada usianya yang masih muda, Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang kesatria, dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan, tapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal pemuda ini ingin sekali melihat darah sendiri yang keluar dari badannya. Maka pada suatu hari dia memohon kepada ayahnya Prabu Siliwangi agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya. Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang saja yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, ungkap Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan. Waktu itu Banten masih menjadi daerah Pasundan. Selain itu, Kian Santang harus berganti nama menjadi Galantrang Setra. Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galantrang Setra. Setelah itu dia segera pergi ke ujung kulon untuk bersemedi selama 40 hari. Konon, Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galantrang Setra ini pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya, sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di Arab, beliau langsung mencari Sayyidina Ali. Kenali sekali lagi, jawabnya. Kalau begitu, bisakah kau antar aku ke sana? Bisa, asal kau mau mengambilkan tongkatku itu. Demi untuk bertemu dengan Ali, Kian Santang menuruti untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir. Tapi alangkah terkejutnya ketika mencoba mencabut tongkat itu, dan Kian Santang tak berhasil. Bahkan meski dia mengarahkan segala kesaktiannya dan pori-porinya keluar keringat darah. Begitu mengetahui Kian Santang tak mampu mencabut tongkatnya, maka pria itu pun menghampiri tongkatnya sambil membaca Bismillah. Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut. Kian Santang keherannya melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat, sedangkan dia sendiri tak mampu mencabutnya. Mantra apa yang kau baca tadi hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku
ucap Kian Santang. Tidak bisa, karena kau bukan orang Islam. Ketika dia terbengong dengan jawaban pria itu, seorang yang kebetulan lewat di depannya mereka menyapa, "Assalamualaikum Sayyidina Ali." Mendengar sapaan itulah, kini dia tahu bahwa Sayyidina Ali yang dia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Begitu menyadari ini, maka keinginan Kian Santang untuk mengadu kesaktian musnah seketika. Bagaimana mungkin aku mampu mengalahkannya? Sedang mengangkat tongkatnya pun aku tak mampu, pikirnya. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang masuk agama Islam dan mengucapkan syahadat. Setelah beberapa bulan belajar agama Islam, dia berniat untuk kembali ke Pajajaran guna membujuk ayahnya untuk juga ikut memeluk agama Islam. Sesampai di Pajajaran, dia segera menghadap ayahanda. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah, mulai bertemu Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Karena itu, dia berharap ayahandanya masuk Islam juga. Tapi sayangnya ajakan Kian Santang ini tak tersambut dan ayahanda bersikeras untuk tetap memeluk agama Hindu yang sejak lahir dianutnya. Betapa kecewanya Kian Santang begitu mendengar jawaban ayahandanya yang menolak mengikuti ajakannya. Untuk itu, dia memutuskan kembali ke Mekah demi memperdalam ilmu agama Islamnya. Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya. Mendengar Kian Santang kembali, Prabu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama Hindu tentu saja merasa gusar. Maka dari itu, ketika Kian Santang sedang dalam perjalanan menuju istana, dengan kesaktian Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan rimba. Bukan main kagetnya Kian Santang setelah sampai di wilayah keraton Pajajaran, tidak mendapati keraton itu, dan yang terlihat malah hutan belantara. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, disinilah keraton Pajajaran berdiri. Dan akhirnya setelah mencari kesana kemari, dia menemukan ayahandanya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya kepada ayahandanya, "Wahai ayahandaku, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda adalah seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton istana Pajajaran." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan putranya, malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan?" "Yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Kian Santang. Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau hingga ayahanda dan pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Maka dari itu, meski telah berubah menjadi harimau, namun Kian Santang masih saja terus memujuk mereka untuk memeluk agama Islam. Namun, rupanya harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka malah lari ke daerah selatan yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang lari mereka. Dia ingin sekali lagi membujuk mereka. Sayang, usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam gua yang kini terkenal dengan nama Gua Sancang yang terletak di Leuwing Sancang di Kabupaten Garut.